Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbagi untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin sebelum kita mulai ada yang kalian yang bisa memimpin doa. Marilah kita baca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, bagaimana kabarnya? Ya, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tes resensi. Ya, jadi kan pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang tes resensi. Kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasannya. Nah, selanjutnya ini pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana mengonstruksi tes resensi tersebut. Tujuannya setelah proses pembelajaran ini kalian dapat mengetahui menganalisis unsur kebahasan dalam tes resensi. Kemudian kalian dapat mengonstruksi tes resensi atau membuat sebuah tes resensi. Nah, diharapkan dari kegiatan pembelajaran ini kalian bisa lebih percaya diri, bertanggung jawab, memiliki kemampuan bergotong royong dan kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih tujuannya kita belajar tes resensi ini? Sebenarnya tes resensi ini bisa dilakukan kepada semua karya ya, baik itu puisi. Nah, pada pembelajaran kali ini awalnya kita akan belajar secara individu. Kalian akan belajar secara individu, mendengarkan dalam kelompok besar di kelas ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan tugas yang Ibu akan berikan dari tempat kerja. Ya. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa itu tes resensi? Ya, silakan. Silakan. Tes resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain, atau lain. Jadi resensi ini menilai sebuah karya, baik itu buku, novel, atau karya lainnya. Nah, sekarang struktur tes resensi. Ada yang ingat? Judul resensi, identitas buku yang diresensi, pendahuluan, inti isi resensi, kelebihan buku, kekurangan buku, penutup. Terima kasih Rifki. Baik, jadi ada apa tadi strukturnya yang pertama? Judul resensi, Judul resensi. Yang kedua ada identitas buku. Yang ketiga pendahuluan, pendahuluan. Yang keempat isi resensi. inti isi resensi atau sinopsis. Kemudian apa lagi? Pengumpulan buku. Apa lagi? Kekurangan buku. Penutup. Ya. Jadi diingat ya, ada beberapa poin itu. Dimulai dari judul sampai di bagian penutup. Yang ketiga, apa itu unsur kebahasannya? Ada berapa? Silakan. 4. Apa saja? Banyak menggunakan konjungsi penyerang seperti bahwa yang yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal sejak awal kemudian akhirnya. Banyak menggunakan konjungsi penyebab karena sebab. Menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir. Ya. Hal ini ditandai oleh perbincangan harus ingatnya. Iya. Jadi ada 4 poin tadi ya yang disebutkan. Yang pertama ada konjungsi penerang. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Yang ketiga ada konjungsi penyebab. Yang terakhir ada pernyataan saran atau tanggapan. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi itu dari pengertian teks resensi. Kemudian yang kedua ada struktur dan yang
ketiga ada kebahasaan. Ini adalah modal dasar kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kalian sudah tahu apa itu tes presensi, kemudian bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana unsur kebahasaan dalam tes presensi tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagikan sebuah resensi. Jadi ini adalah resensi dari beberapa novel dengan berbagai genre. Sesuai dengan apa yang tadi kalian sudah jelaskan mengenai struktur dan kebahasannya, nah, tugas kalian adalah membaca resensi ini. Ini adalah contoh resensi. Kalian akan mencari tahu apa unsur kebahasaan dalam resensi yang tampak di sini. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Dari unsur kebahasanya ada 4 tadi ya. Yang pertama, konjungsi beneran. Siapa yang menemukan konjungsi beneran? Selanjutnya yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi yang menunjukkan waktu. Ada lagi menemukan? Ya, silakan bukti. Setelah lulus, Bumi langsung mendapatkan pekerjaan dan perannya lagi. Dia juga mendapatkan pacar baru, yakni atasannya dia sendiri. Pakai namanya. Apa Konjungsi konjungsinya? setelah Jadi salah satu contohnya konjungsi temporalnya. Setelah. Dari novel apa? surat bebas. Perang kertas. Ada lagi yang lain? Ya, jadi itu tadi sudah ada perwakilan yang menyatakan apa kelebihan dan kekurangan bukunya. Semoga kalian ingat ya unsur pembahasan dari buku dan tahu cara menilai bagaimana kelebihan dan kekurangan bukunya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau kita bertepuk tangan dulu. Oke. Oke, sebentar ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sudah semangat? Masa. Ulang lagi sebentar ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sudah semangat? Ya Bu. Sudah konsentrasi? Ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi nanti kalau sudah Ibu minta untuk duduk berkelompok, kalau mau bergabung dengan teman kelompoknya, mejanya diangkat ya, jangan digeser. Ya, Bu. Bagus. Jadi kelompok yang pertama itu Andi Rizky, kemudian dia Permatasari. Jadi hari ini kita akan membaca buka di materi teks presensi. Silakan lihat daftar isinya, dia di halaman berapa. Kalau yang ada ebook yang Ibu sudah bagikan kan? Ibu file buku. Yang bisa membaca, yang sedang membaca dengan file di HP-nya, silakan buka ebook yang Ibu bagikan. Kemudian yang dapat buku bisa juga lewat buku. Kemudian Ibu bagikan juga ada poster. Ya, yang pertama seperti yang tadi kalian sudah kerjakan secara individu, ada kelebihan dan
ditulis dan tulisnya disebut presensi. Ada syarat untuk menjadi seorang presensi. Ada yang bisa membaca? Masih bacanya? Ya, silakan Rabbi. Ya, jadi ada 3 syarat dari presensi. Yang pertama, penulis harus memiliki baca. Pertama, membaca beritanya selesai. Yang kedua, menentukan unsur pembangun. Yang ketiga, membuat sinopsis. Yang keempat, menilai karya, apa kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir usaha atau kesan dalam membaca novel atau buku ceritanya. Masih ada pertanyaan sampai di sini? Telepon minggu sekali dan untuk penginapan. Dari saya? Baik, sudah. Sudah bukan. Ada ya? Nah, pokoknya jangan dulu. Yang mau naik membacakan minimal ada identitas buku yang sudah di iklan yang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku hari-hari nama penulis ya terbit Jeff Martin. Masalahnya sejauh masih cerita waktu itu terjadi atau banyak gerak Kelahiran Marus berarti? Berapa anggota tentara? Ya, jadi itu tadi sudah ada 2 kelompok ya. Jadi gambaran tugas kalian nanti membuat sebuah resensi novel. Jadi masing-masing kelompok sudah ada novelnya ya. Baik, perhatiannya semua. Ada yang bisa menyampaikan simpulan pembelajaran kita hari ini? Apa saja tadi yang kita pelajari? Yang pertama apa lagi? Pengertian dari resensi. Kemudian yang kedua ada struktur atau sistematika. Yang ketiga ada bahasaan. Kemudian yang keempat apa? Tadi secara berkelompok yang dibaca Raffi tadi adalah syarat resensi. Kemudian ada apa lagi? Unsur membangun novel. Ada berapa tadi unsurnya? 7. Masih diingat ya? Pandang, amanat, Bahasa. Jadi ada 7 poin. Terus yang terakhir ada apa? Langkah-langkah menulis resensi. Ada berapa langkahnya? 5. Nah, sekarang kita mau adakan refleksi pembelajaran. Mau minta kalian menuliskan di kertas iklan yang dibuat. Ya, di akhir ibu ingin tahu sampai mana pengetahuan kalian. Jadi silahkan jawab pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan apa yang kalian ketahui.
juga kriteria yang akan ibu nilai nanti dari karya yang kalian buat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa memimpin doa? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, karena kita berdoa sesuai dengan keinginan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.